Perkenalkan, saya Jawar Marni, absen 12. Di sini saya akan mengkonfigurasi router 1. Pertama, buka Winbox dulu, lalu masuk. Cari menu sistem, lalu pilih identity. Lalu masukkan identity sesuai yang diinginkan. Lalu, masuk pada menu wireless, kemudian pilih security profile, klik tambah atau new, dan diisi name, profil WiFi, lalu ganti mode dengan Dynamic Key dan centang WPA2 PSK, lalu masukkan sandi pada WPA2 Preset Key. Klik apply lalu OK. Lalu pindah ke WiFi interface, kemudian double klik VLAN 1, lalu di enable. Setelah itu kita masuk lalu pilih wireless. Pada mode kita pilih Ubrick, lalu SSID kita ganti sesuai yang kita inginkan, lalu security profile kita ganti ke profil WiFi, lalu apply OK. Lalu pilih menu interface, kemudian pilih VLAN, lalu klik tambah atau new. Nama VLAN 10 router 2. VLAN ID dirubah menjadi 10 dan interface pilih port yang terhubung ke router 2. Lalu buat lagi VLAN 20 router 2, SSID 20 dan interface pilih port yang terhubung dengan router 2. Lalu pilih bridge, klik tambah atau new, lalu pada nama tulis break VLAN 10, play OK. Lalu tambahkan lagi bridge VLAN 20. Lalu pilih port dan tambahkan interface yang terhubung ke PC atau klien. Interface VLAN 10 router 2, lalu bridge diubah menjadi bridge VLAN 10. Lalu buat lagi interface VLAN bridge-nya di bridge VLAN 20. Lalu VLAN 20 router 2, bridge-nya di bridge VLAN 20. Pengecekan hasil konfigurasi router 1 berada di IP lalu next port, dan inilah hasil yang didapatkan. Langkah pertama, kita ke menu sistem, lalu klik identity, lalu tambahkan nama yang ingin kita tambahkan. Setelah itu kita masuk ke interface, lalu ke VLAN, klik new, masukkan name yaitu VLAN 10, lalu masukkan VLAN ID-nya yaitu 10, yang terakhir interface-nya yaitu Ether 2. Setelah itu, kita ke interface list, klik new, lalu masukkan name yaitu VLAN 20, VLAN ID 20, yang terakhir interface. Lalu masuk menu IP. Masuk ke IP address, klik new, lalu tambahkan IP yang ingin dimasukkan. Kita buat 3 IP yang ingin dimasukkan.
Setelah itu, masuk IP lagi, lalu masuk ke menu DHCP server, lalu buat DHCP setup, lalu masukkan VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian kita masuk menu PGP, lalu klik Instance, masukkan AS 200, router ID 2.2.2.2. Setelah itu, kita klik First, masukkan name, lalu remote address, dan yang terakhir remote AS. Langkah selanjutnya, klik Networks, masukkan IP yang ingin ditambahkan. Yang terakhir, kita cek semuanya apakah sudah ditambahkan semuanya atau belum. Baik, selanjutnya konfigurasi pada router 3. Yang pertama, masuk ke menu sistem, lalu masuk ke identity, lalu namai R3 agar mudah dikenali. Selanjutnya, masuk ke menu IP, lalu pilih address, lalu masukkan IP 10.30.30.2/30 pada Ether 3. Kemudian, masukkan 10.40.40.1/28 kepada Ether 4. Selanjutnya, pilih menu routing, lalu masuk ke BGP. Setelah itu, klik 2 kali, lalu ubah AS-nya menjadi 300. Kemudian, router ID-nya 3.3.3.3. Setelah itu, masuk ke menu burst. Ubah nama menjadi ke router 2. Lalu untuk remote address-nya, kita isi 10.30.30.1. Dan untuk remote AS-nya kita isi 200. Lalu masuk ke network, kita pilih new. Kita masukkan 10.40.40.0/28. Selanjutnya kita masuk menu routing, lalu pilih OSPF. Kita pilih network, lalu new, dan tambahkan IP 10.40.40.0/28 untuk area backbone. Lalu pilih bagian default. Kita ubah untuk bagian BGP-nya menjadi AS type 1.
Setelah itu kita masuk ke IP lagi, lalu pilih menu routes. Setelah itu kita akan coba ping. Kita masukkan ping 10.30.30.1. Yang kedua ping 10.40.40.1. Saya akan menjelaskan konfigurasi terakhir, yaitu pada router 4 atau R4. Pertama, kita masuk ke bagian identity. Pada menu sistem identity, kita ubah nama router menjadi router 4 supaya mudah dikenali. Kedua, kita konfigurasi IP address. Ada dua IP yang harus kita pasang. Yang pertama adalah IP untuk koneksi ke router 3, yaitu 10.40.40.2/28. Yang kedua adalah IP untuk jaringan LAN ke komputer klien, yaitu 10.50.50.1/28. Selanjutnya, kita masuk ke konfigurasi OSPF. Tujuannya agar R4 bisa berkomunikasi dengan router 3, router 2, dan router 1. Di menu routing OSPF Networks, kita tambahkan dua network. Yang pertama, 10.40.40.0/28 untuk jalur ke router 3. Yang kedua, 10.50.50.0/28 untuk jaringan LAN. Keduanya kita masukkan ke area backbone. Setelah itu, kita konfigurasi DHCP server. Pilih DHCP stub. Dengan ini, komputer klien akan mendapatkan IP secara otomatis. Dan terakhir, kita lakukan ping dan hasilnya berhasil.